jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani akan membahas lanjutan dari fungsi logaritma yang kemarin, yaitu tentang masalah yang berkaitan dengan logaritma, atau kalau kita simpulkan adalah penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mata pelajaran yang lain. Nah, kali ini Bu Rani akan memberikan dua buah contoh, satu yang berhubungan dengan sains, satu lagi yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, seperti apa yang berhubungan dengan sains? Kita lihat contoh berikut ini. Diketahui konsentrasi ion hidrogen atau H+ dari sebuah larutan adalah 6,4 kali 10 pangkat min 7. Tentukan pH larutan. Nah, ada yang bisa tebak ini berkaitan dengan mata pelajaran apa? Betul, mata pelajaran kimia. Nah, kamu mungkin di pelajaran kimia sudah tahu bagaimana mencari pH. pH itu adalah, atau rumus pH adalah negatif logaritma dari H+. Nah, ini dia ya. Nah, makanya kenapa kalau di kimia guru kimia sering bertanya, Bu Rani, anak-anak sudah diajarkan tentang logaritma belum? Ya, karena apa? Karena ada mata pelajaran di kimia yang memang menggunakan materi tentang logaritma, yaitu yang ini nih. Ya, tinggal kita masukkan. Maka pH-nya adalah negatif logaritma H+-nya kita tahu adalah 6,4 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, sekarang kita ingat kembali sifat dari logaritma. Kalau ada logaritma A kali B, berarti ini adalah log A ditambah log B. Oke? Begitu juga dengan ini. Berarti ini adalah negatif. Ini kita uraikan dulu. Log 64 kali 10 pangkat min 7 adalah log 6,4 ditambah log 10 pangkat min 7. Nah, kalau kalian lihat di tabel, log 6,4 adalah 0,8062. Nanti kalian cek ya di tabel logaritma atau di kalkulator. Nah, ditambah karena ini perpangkatan, lihat sifatnya lagi. Log A pangkat N, pangkatnya pindah ke depan. Jadi N dikali log A ya. Maka seperti sifat tadi, maka min 7-nya pindah ke depan. Min 7 dikali log 10. Ingat bahwa kalau tidak ada basis di sini, itu artinya adalah basis 10 ya. Nah, biasanya di basis 10 itu nggak pernah ditulis. Tapi kalian harus tahu bahwa kalau tidak ditulis ini adalah basisnya 10 ya. Berarti ini adalah min 0,8062 ditambah 10 log 10 adalah 1. 1 kali min 7 adalah negatif 7. Nah, maka hasilnya adalah pH-nya minus 0,8062 dikurang 7. Hasilnya adalah minus berapa? 6,19 ya, 38. Oke, coba kita cek benar enggak ya? 7 dikurangi 0,8062. Ini 7,0000. 10 kurang 2 adalah 8, 9 kurang 6 adalah 3, 9 kurang 0 adalah 9, 9 kurang 8 adalah 1, 6 kurang 0 adalah 6. Ih, pinter ya. Oke, dengan demikian negatif kali negatif adalah positif, betul. Maka pH-nya adalah positif 6,1938. Ini pH larutannya. Mudah bukan? Nah, sekarang Bu Rani akan memberikan materi yang berkaitan dengan logaritma atau penerapan logaritma di bidang ekonomi. Seperti apa? Yang kita simak. Kabayan menabung di bank sebesar 1 juta dengan bunga 4% per tahun. Pertanyaannya adalah, berapa lama Kabayan harus menabung agar uangnya menjadi 2 kali lipat dari semula? Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah ini, 1 juta, yaitu sebagai tabungan awal atau kita sebut MO, ya, modal awal. Itu adalah 1 juta. Nah, kita lihat bunga 4% per tahun. Bunga itu I itu bunga, ya. Bunga 4%. 4% itu 4 per 100 kalau didesimalkan jadi 0,04 per tahun. Oke, ini per tahun. Lalu berapa lama Kabayan harus menabung agar uangnya menjadi 2 kali lipat? Nah, dari semula berarti 2 kali lipat dari 1 juta berapa? Iya, 2 juta. Jadi modal atau tabungan akhirnya adalah 2 juta. Sampai sini paham ya? Berdasarkan rumus, MT adalah
M0 dikali 1 tambah I persen dipangkatkan T. Di mana T itu lamanya menabung, ini yang ditanyakan. I itu adalah persentase bunga per tahun, yang dalam hal ini adalah 4% atau 0,04. Lalu M0 adalah modal awal, dalam hal ini 1 juta. MT adalah modal akhir, dalam hal ini 2 juta. Maka tinggal kita masukkan saja. MT-nya adalah 2 juta. Oke. M0-nya adalah 1 juta. Dikali 1 ditambah I persen. I-nya adalah 4%. Ya. 4% itu 0,04. Dipangkatkan T. Oke. Kalau kali, pindah ke sana jadi apa? Betul bagi. Maka 2 juta dibagi 1 juta berapa? Iya 2. 2 sama dengan 1 tambah 0,04 pangkat T. Atau 2 sama dengan 1 tambah 0,04 adalah 1,04 pangkat T. Nah, karena kita mau mencari pangkat, maka disinilah kita menggunakan fungsi logaritma atau aturan logaritma. Ya. Jadi karena yang mau dicari pangkat, maka kiri kanan kamu kasih logaritma. Di sini logaritma 2, di sini logaritma 1,04 dipangkatkan T. Oke? Nah, kalau kalian lihat di tabel logaritma 2 itu adalah 0,3010. Oke? Nah, ingat lagi sifatnya. Kalau pangkat pindah ke depan, maka ini menjadi T dikali logaritma 1,04 gitu ya. Maka ini adalah 0,3010 sama dengan T dikali logaritma 1,04. Kalau kalian lihat di tabel adalah 0,017. Sehingga mudah sekali untuk mencari T bagaimana? Mana yang pindah? Iya, 0,017. Kalau kali pindah jadi apa? Betul bagi. Maka T-nya kita tahu adalah 0,3010 dibagi 0,017, yaitu 17,71 tahun. Jadi kalau Kabayan ingin uangnya menjadi 2 kali lipat dari tabungan semula, berarti dia pengen jadi 2 juta tabungan akhirnya, maka dia harus menabung selama 17,71 tahun. Nah, seperti itu aplikasi atau penerapan logaritma di bidang ekonomi, dalam hal ini tabungan. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama di bidang sains, yang kedua di bidang ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di channel Ranima Studio selanjutnya. Sampai jumpa.